الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana proses pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana di awal para sahabat terutama dari kalangan Ansar menginginkan agar masing-masing kelompok dari para sahabat ada pemimpinnya, yakni dari kalangan Muhajirin ada pemimpinnya, dari kalangan Ansar ada pemimpinnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengingatkan kepada mereka dengan suatu hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin adalah dari Quraisy. Maka begitu mendengar hadis ini, para sahabat pun bersepakat untuk memilih salah seorang dari kalangan Quraisy untuk menjadi pemimpin mereka, dan itu adalah Abu Bakar sendiri. Lalu mereka pun berbondong-bondong membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, ketika diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar menyampaikan sebuah khutbah, khutbah pertama yang beliau sampaikan sebagai khalifah. Beliau menegaskan bahwa para sahabat hendaknya membantu beliau. Apabila beliau melakukan satu kebaikan, maka hendaknya para sahabat membantu beliau dan tidak segan-segan untuk menegur dan meluruskan beliau apabila melakukan kesalahan. Ini satu pemimpin, seorang pemimpin yang patut kita teladani. Di awal pengangkatannya langsung meminta, kalau saya keliru tolong diluruskan. Kalau saya melakukan satu kebaikan, tolong dibantu. Dan kemudian satu hal yang ditegaskan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat adil. Kata beliau, orang yang lemah di tengah-tengah manusia akan menjadi orang yang kuat di sisi beliau. Artinya kalau ada orang yang didolimi, tidak punya kekuatan, maka Abu Bakar lah yang akan membantunya. Dan sebaliknya, orang yang kuat di tengah-tengah manusia akan menjadi orang yang lemah di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya dia tidak segan-segan, beliau tidak segan-segan untuk menegakkan hukum kepada orang yang melakukan kezaliman, walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia punya kedudukan. Hukum di mata Abu Bakar As-Siddiq tidak pandang bulu, harus ditegakkan kepada semua pihak. Kemudian juga beliau menegaskan bahwa beliau akan senantiasa mematuhi syariat Allah dan Rasulnya. Dan ini langsung terbukti. Di awal kepemimpinan beliau diuji dengan sesuatu permasalahan. Diuji konsistensi beliau, apakah beliau akan benar-benar memenuhi janjinya untuk melaksanakan
syariatnya Rasulullah SAW atau tidak. Apa permasalahan yang dihadapi oleh beliau di awal-awal naiknya beliau sebagai khalifah? Permasalahan tersebut adalah permasalahan warisan dari Rasulullah. Jadi kan Rasulullah SAW itu wafat, meninggal dunia, beliau meninggalkan harta warisan, bukan harta warisan ya, beliau meninggalkan harta. Ya, di antara harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah tanah Fadak. Kita flashback kembali Sirah An-Nabawiyah. Jadi ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan Khaybar, menaklukkan orang-orang Yahudi di benteng Khaybar, yang ini memerlukan usaha yang luar biasa. Kalau Bapak masih ingat kan benteng Khaybar itu ada beberapa bentengnya, masih ingat gak? Kita pernah tunjukkan. Sampai sekarang masih ada reruntuhan bentengnya, saking kokohnya. Nah, ketika Nabi SAW berhasil menaklukkan benteng Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar takluk, maka komunitas-komunitas Yahudi yang berada di sekitar kota Khaybar langsung menyatakan menyerah, tunduk kepada Nabi SAW tanpa didahului dengan pertempuran. Jadi mereka sadar diri kalau Khaybar saja ditaklukkan oleh kaum muslimin, apalagi kita yang bentengnya tidak sekuat Khaybar. Jadi daripada terjadi pertempuran, terjadi pertumpahan darah, ya sudah, mereka menyatakan takluk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang mereka tawarkan kepada Nabi SAW? Mereka menawarkan 50% dari pertanian Fadak ini menjadi miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Khaybar itu harta rampasan perang dari Khaybar itu namanya ghanimah, rampasan perang. Nah, itu dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Jadi ada bagian-bagiannya. Kalau saya tidak salah, Nabi itu hanya mendapatkan 1/5-nya dari ghanimah. Tapi kalau yang tanah Fadak ini, beliau mendapatkan seluruh bagian. Karena dia disebut sebagai fai', bukan disebut sebagai ghanimah. Kalau ghanimah itu didahului dengan perang dulu. Ya, jadi ada harta rampasan perang, itu bagian Nabi tidak terlalu banyak. Tapi kalau fai' ini tanpa pertempuran, mereka langsung menyerah kepada Nabi SAW, kemudian menyerahkan harta kepada Nabi SAW. Maka ini seluruhnya menjadi asetnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini aset yang sangat besar. Ya, Fadak itu ya mungkin ada satu daerah, satu kabupaten, ya mereka memiliki perkebunan yang demikian luas. Nah, ini separuhnya mereka berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda takluk. Luar biasa banyaknya. Tapi Nabi Alaihi Wasallam disebutkan oleh para ulama, selama beliau hidup, ya beliau tidak mengambil keuntungan dari tanah tersebut. Beliau bagi-bagikan untuk kaum muslimin. Makanya Nabi SAW kan harusnya jadi kaya ya, punya lahan pertanian misalnya setengah kabupaten itu milik beliau, pertanian semua, kurma semua, harusnya beliau kaya raya. Nah, tapi sepertinya beliau tidak mengambil itu, beliau bagikan untuk kaum muslimin. Kenapa? Kita bisa melihat di akhir hayatnya Rasul SAW, beliau sampai menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan pokok, 1 sok atau mendapatkan beberapa sok dari gandum, ya beberapa takaran gandum. Ya berarti beliau mementingkan kepentingan umatnya, beliau sendiri tidak mengambil. Tapi itu masih asetnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, maka ahlul baitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau dan anak beliau yang masih hidup, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, menuntut kepada Abu Bakar untuk memberikan tanah tersebut kepada mereka. Ya, kenapa? Karena mereka adalah ahli warisnya. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini, yang menuntut tanah tersebut bukan hanya Fatimah, tapi juga istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya Aisyah. Siapa Aisyah? Putrinya Abu Bakar. Ini perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena sebagian orang, ya, terutama golongan Syiah, ini berusaha menempatkan konflik ini antara Abu Bakar dan Fatimah saja. Ya, seakan-akan yang dizolimi itu adalah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Padahal kalau kita melihat bahwa
perselisihan tentang tanah Fadak ini bukan hanya antara Abu Bakar dengan putri Rasulullah, tapi Abu Bakar dengan putrinya juga. Itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, makanya ini pentingnya kita belajar sejarah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita belajar sejarah, kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak kemudian terombang-ambing, wah ini Abu Bakar mengambil haknya Fatimah. Kalau dikatakan dia mengambil haknya Fatimah, maka dia pun telah mengambil haknya siapa? Aisyah putri beliau. Ya, tapi ini tentunya merupakan tuduhan yang tidak benar. Ya. Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Fatimah ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Aisyah menceritakan bagaimana kalau bisa kita katakan khilaf, ya, perbedaan pendapat. Ini ucapan yang sopan. Ya, saya kira daripada kita menggunakan kata konflik, ya. Konflik kok kayaknya para sahabat itu berkelahi demi harta begitu, ya. Ini cuma permasalahan pendapat saja, perbedaan pendapat dalam melihat wasiatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau melihat warisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perlu kita kasih catatan, ini menurut perspektifnya Aisyah. Karena nanti ada riwayat yang lain yang menyebutkan hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa Aisyah mengatakan, Anna Fatimah alaiha salam binta Nabiya sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakar tas'aluhu mirathaha min Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allahu alaihi bil Madinah wa Fadak wa ma baqiya min khumusi Khaybar. Kata Aisyah bahwa Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirimkan utusan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menanyakan tentang warisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dianugerahi oleh Allah berupa fai, mimma afa Allah, artinya berupa fai, suatu hal yang memang itu menjadi miliknya Rasul, bukan aset umat tapi miliknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang ada di kota Madinah, demikian juga tanah Fadak, dan juga apa yang merupakan 1/5 dari Khaybar, karena Khaybar ini ghanimah dia. Nabi hanya mendapatkan 1/5 dari ghanimahnya Khaybar. Faqala Abu Bakar, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurah ma tarakna shadaqatun. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami yakni para nabi tidaklah memberikan warisan, tidaklah mewariskan harta kami. Ya. Jadi Nabi SAW ini tidak mewarisi. Ya, mewariskan, ya, kalau mewarisi ngambil, mewariskan. Ya, dan ini didengar oleh para sahabat ketika Nabi SAW mengucapkan ini, banyak para sahabat yang mendengarkannya. Cuma Fatimah saja yang tidak mendengarkan, tidak sampai sabda Nabi SAW kepada beliau, sehingga beliau bersikeras untuk mengambil warisan tersebut. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, demikian juga Abu Darda, ya, beliau menyebutkan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka mereka telah mengambil dengan pengambilan yang demikian berharga. Jadi para nabi tidaklah meninggalkan warisan. Ma tarakna shadaqatun, maka apa yang kami tinggalkan itu akan menjadi sedekah, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha. Hanya saja, ya, dari harta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diambil untuk makan keluarganya. Setelah itu jadi sedekah. Ya. Qala wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahli Rasulillah alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Abu Bakar, dan aku demi Allah, aku tidak akan mengubah sesuatu apapun dari sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau tetapkan ketika beliau masih hidup.
Ya, jadi ketika beliau masih hidup, beliau sudah menggariskan harta yang saya tinggalkan itu untuk sedekah, bukan menjadi warisan untuk anak keturunan saya, demikian juga untuk istri-istri saya, tidak. Wala a'malanna fiha bima amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku akan melakukan ya sesuai dengan apa yang diajarkan, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inilah yang aku akan laksanakan. Kita kembali lagi kepada pidatonya Abu Bakar ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Apa janji beliau? Beliau akan konsisten melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu ya terpaksa ada clash dengan anak keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sikap yang hendaknya kita ambil, keteladanan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, konsisten berpegang teguh dengan syariat, walaupun itu mungkin membuat kita tidak disukai oleh manusia. Ya, kan kesannya negatif ya enggak? Oh, kok Abu Bakar ini putrinya Rasulullah baru saja ditinggal bapaknya, kok tiba-tiba apa? Ada konflik seperti itu ya, ada perselisihan. Nah, memang itu tantangan kita. Kadang-kadang seperti itulah yang akan kita hadapi kalau kita berpegang teguh dengan syariat. Pasti akan ada tantangan. Inilah ujian kita. Apakah benar kita konsisten berpegang teguh dengan syariatnya Rasulullah SAW atau kita mengikuti kata-kata manusia? Nah, Abu Bakar membuktikan, baru saja beliau pidato bahwa akan menegakkan syariatnya Rasul, beliau langsung dihadapkan kepada permasalahan ini dan beliau membuktikan kebenaran ucapannya. La ughayyiranna, aku tidak akan mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti juga terbukti lagi ketika beliau mengutus pasukannya Usamah. Ya, Nabi itu kan sudah mengutus pasukannya Usamah sebelum beliau meninggal. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya ketika pasukan Usamah kembali, Abu Bakar enggak usah dikirim, biarkan mereka di Madinah dulu. Nah, kata Abu Bakar, ini Rasulullah sudah mengirim mereka sebelum meninggal, saya kirim mereka kembali. Konsisten betul dengan ucapannya. Fa'aba, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'aba Abu Bakrin ayyat fa'a ila Fatimah minha syai'an. Maka Abu Bakar pun enggan untuk memberikan ya kepada Fatimah sesuatu dari apa yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit. Ya, jadi enggak mau ngasih sama sekali. Fawajadat Fatimah ala Abi Bakar fi dzalik. Ya. Fahajarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Maka kemudian Fatimah tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fahajarathu, maka kemudian Fatimah menjauhi Abu Bakar, falam tukallimhu hatta tuwfiyat, dan dia tidak berbicara sama sekali kepada Abu Bakar setelah itu sampai meninggal dunia. Ya. Jadi mungkin belum sampai hadis ini kepada Fatimah, atau Fatimah memiliki hujah yang lain, namanya permasalahan fikih ya. Permasalahan fikih. Ya, mungkin Abu Bakar dengan ijtihadnya mengatakan ya sudah, ya ini hadis Nabi sangat jelas mengatakan bahwa beliau tidak meninggalkan warisan. Ya sudah, saya pegang ini. Nah, mungkin Fatimah memiliki dalil yang lain. Oh, mungkin maksudnya tetap ada yang diberikan kepada ahlul baitnya atau seperti apa? Wallahu taala a'lam. Tapi ini pendapat yang dipegang oleh Fatimah. Kemudian kata Aisyah, setelah itu enggak diketahui ada pembicaraan antara Fatimah dengan Abu Bakar. Ya. Artinya apa? Saling diaman. Ini sepengetahuannya Aisyah. Sekali lagi kita bilang apa? Ini sepengetahuannya Aisyah karena ada riwayat lain ya dari Asy-Sya'bi bahwa nanti ada perbicaraan antara Abu Bakar dengan Fatimah. Wa asyad ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Kemudian Aisyah itu hidup pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Jadi perbedaan wafatnya Rasulullah SAW dengan Aisyah itu sekitar setengah tahun, 6 bulan. Setelah itu baru disusul oleh Fatimah. Falamma tuwfiyat ya dafana zawjuha Ali lailan wa lam yu'din biha Abu Bakar wa shalla 'alaiha. Ketika Fatimah itu meninggal, maka Ali menguburkannya di suatu malam dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar tentang wafatnya Fatimah wa shalla 'alaiha. Kemudian Ali pun mensalatkan Fatimah ya.
Nah, ini versinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya bahwa ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Fatimah tentang warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, enggak, Nabi enggak mau warisi. Fatimah mengatakan, oh itu hak kami sebagai ahli warisnya Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka juga meminta warisan. Karena kan yang mendapatkan warisan itu setelah seorang laki-laki meninggal, ya, yang pertama kan anaknya, Fatimah. Ya, Fatimah itu secara ilmu waris berhak mendapatkan separuh. Kemudian istri-istri Nabi SAW, ya, mereka berhak juga untuk mendapatkan, saya lupa 1/4 atau 1/8-nya. Ya, mereka berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau yang mewariskan itu bukan Rasul SAW, tapi ada hukum khusus bagi Nabi. Beliau tidak meninggalkan warisan. Nah, dari perbedaan ini, yang manakah yang lebih mendekati kebenaran? Apakah Abu Bakar ataukah Fatimah radhiyallahu taala anha? Kita sebutkan bahwa yang benar wallahu taala alam adalah Abu Bakar. Karena memang Nabi SAW sudah menggariskan, kami para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan ini menjadi sedekah. Yang menjadi warisan kami itu adalah ilmu agama, ilmu syariat yang telah ditinggalkan oleh mereka. Kalau ini silakan, siapapun mau mengambilnya silakan. Dibagi-bagikan oleh Nabi SAW warisan dari para nabi. Ya, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa harta Rasulullah SAW tidak diwarisi oleh ahli warisnya. Kemudian ada beberapa argumen juga yang menguatkan pendapatnya Abu Bakar. Yang dari sini kita bisa lihat bahwa pendapat Abu Bakar ini lebih kuat. Yang pertama, bahwa yang tidak diberi warisan, ini sudah kita singgung tadi. Bahwa yang tidak diberikan warisan oleh Abu Bakar bukan hanya Fatimah saja, tapi juga istri-istri Rasulullah, termasuk putri beliau, Aisyah. Kalau misalnya ada orang yang menuduh, oh apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini merupakan ekspresi kebencian beliau kepada ahli baitnya Rasul, kepada anaknya Rasulullah SAW, kepada Fatimah. Kenapa Abu Bakar tidak memberikan warisan? Karena dia benci kepada Fatimah. Maka kita katakan, yang nggak dapat warisan itu bukan cuma Fatimah, tapi juga Aisyah sebagai istri Nabi. Dan Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Ya, masa bapak tega sama anaknya, kan? Ya enggak? Ya, maka enggak benar tuduhan mereka. Kalau memang ini kezaliman kepada Fatimah saja, maka dia akan tetap mementingkan kepentingan anaknya Aisyah. Fatimah enggak usah dikasih, Aisyah tapi dikasih. Tapi ternyata dua-duanya enggak dikasih. Wala Fatimah wala Aisyah, dua-duanya enggak dapat warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebabnya bukan karena dia membenci Fatimah, tapi karena semata-mata menegakkan wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, di masa Utsman sama. Ya, di masa Umar sama, di masa Utsman sama, bahkan di masa Ali radhiyallahu taala anhu. Di masa Ali radhiyallahu taala anhu tetap saja ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan warisan. Padahal kalau memang itu haknya ahli baitnya Rasul, kan kekuasaan sudah berada di tangan Ali. Pasti dia akan membagi-bagikannya kepada ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ali pun tidak membagikannya. Menunjukkan bahwa pendapatnya Abu Bakar seragam dengan pendapatnya Umar, seragam dengan pendapatnya Utsman, dan sama dengan pendapatnya Ali radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dari keputusannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bisa kita pahami ya bahwa keputusan Abu Bakar ini benar. Ya, keputusan Abu Bakar ini benar. Dan bukan berarti keluarganya Nabi SAW kemudian tidak diperhatikan kesejahteraannya, tetap ditanggung oleh negara, tetap ditanggung oleh Baitul Mal. Ya, ini permasalahan bukan permasalahan ingin membenci keluarga Nabi atau tidak. Ya, bukan itu masalahnya. Tetap di masa Abu Bakar, ya Fatimah, demikian juga keluarga Nabi tetap diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintahan Abu Bakar. Tapi masalah tanah warisan ini kata Nabi sendiri. Ya, bahwa ini semua menjadi dikembalikan kepada umat. Ya. Nah, kemudian sebagian orang mengatakan bahwa Abu Bakar membuat Rasulullah marah. Kenapa? Karena telah membuat Fatimah marah.
Nah, ini ada syubhat. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar ini sudah membuat Rasulullah marah. Kenapa? Karena dia telah membuat Fatimah marah. Ada sebuah hadis yang mengatakan Fatimah bid'atun minni, faman aghdabaha aghdabani. Fatimah ini adalah bagian dariku, maka barang siapa yang membuat Fatimah marah, dia telah membuat marah diriku. Ya. Wah, berarti Abu Bakar telah membuat marah Rasulullah. Kenapa? Karena dia telah membuat marah Fatimah. Ya. Ini syubhatnya orang-orang yang benci sama Abu Bakar. Dia mengatakan, coba lihat nih, Nabi mengatakan kalau membuat Fatimah marah berarti dia telah membuat murka Rasulullah. Abu Bakar telah membuat murka Rasulullah karena membuat Fatimah marah. Ya. Maka perlu kita pahami, ya, Nabi SAW mengatakan Fatimah bid'atun minni atau bad'atun minni faman aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah bagian dariku, barang siapa membuat dia marah maka dia telah membuat marah diriku. Ini diucapkan kepada Ali ketika Ali ingin menikah lagi. Jadi ketika itu Ali ingin menikah lagi, ya, dengan putrinya Abu Jahal. Nah, maka Fatimah nggak mau. Fatimah nggak mau. Kenapa? Abu Jahal ini kan musuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun putrinya seorang muslimah, tapi nggak pantas kemudian putrinya Rasulullah dimadu oleh putrinya Abu Jahal, musuhnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marah Fatimah, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan Fatimah bid'atun minni faman aghdabaha aghdabani. Ya, Fatimah adalah bagian dariku, maka barang siapa yang membuat dia marah, dia telah membuat marah diriku. Nah, kemudian Nabi SAW sendiri pernah menjadikan Fatimah ini sebagai sampel, sebagai contoh penegakan syariat. Ya, di masa Rasulullah SAW masih hidup, ada seorang wanita Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari kalangan keluarga terpandang, itu mencuri. Mungkin Bapak Awan di sini pernah mendengar ceritanya, ya. Ada seorang wanita, ya, dari keluarga terpandang kemudian mencuri. Dalam Islam, apa hukum orang yang mencuri? Potong tangannya. Ya, kalau pencuriannya itu melebihi 1/4 dinar. Jadi nggak sembarang potong, ya, 1/4 dinar. 1/4 dinar itu, ya, 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti 1/4 dinar 1 gram emas kira-kira. Ya, sekarang emas mahal, ya. Hampir 1 juta 1 gram, ya Pak, ya. Ya, apalagi sejak ini katanya, sejak presiden baru Amerika emas makin naik katanya. Jadi kalau mau jual emas mungkin untung ini. Hampir 1 juta. Sekitar beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi sekitar 500-600-an. Sekarang hampir 1 juta. Nah, itu nisabnya. Jadi kalau misalnya orang mencuri dan pencuriannya itu melebihi 1/4 dinar, maka hukumannya potong tangan. Maka orang-orang pun, ya, berusaha untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena ini wanita terpandang dari keluarga ternama, dari keluarga yang masyhur. Ya, malu kalau dia dipotong tangannya. Coba lihat nanti ada anggota keluarganya yang nggak punya tangan karena mencuri, malu mereka. Maka mereka minta Usamah bin Zaid untuk melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul SAW marah. Kata setelah dilobi oleh Usamah biar nggak dipotong tangannya, marah. Nabi SAW keluar kemudian berpidato di hadapan para sahabat, ya. Sebagian dari kalian berusaha untuk melobi agar tidak ditegakkan hukum Allah. Ya, jangan seperti Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu kalau yang mencuri dari kalangan rakyat jelata mereka hukum. Kalau yang mencuri dari kalangan orang-orang terpandang mereka lepaskan hukumannya. Jangan seperti ini, kata Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya, kata Nabi SAW. Beliau sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Ya, berarti mana yang didahulukan di sini? Apakah keridhaan putrinya Rasulullah atau penegakan syariat?
penegakan syariat yang harus didahulukan. Ya, kalau Fatimah salah, ya tetap hukum syar'i yang harus ditegakkan, termasuk dalam permasalahan warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Fatimah tidak ridho, tapi kalau syariat mengatakan seperti itu, apakah kemudian syariatnya harus diubah? Padahal Nabi tadi mengatakan kalau Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Jelas ya Bapak ya? Jadi penegakan syariat ini lebih didahulukan daripada keridhaan keluarganya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Baik. Kemudian ada riwayat yang lain, ya, bahwa Fatimah ini sudah meridhoi Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan oleh Al-Baihaqi, ya, sebuah riwayat dari Asy-Sya'bi dengan sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa syaratnya hasan, syaratnya baik dan kuat. Ya. Kata Asy-Sya'bi, "Lamma maridat Fatimah radhiyallahu anha ataha Abu Bakar As-Siddiq." Ketika Fatimah itu sakit, ini hadis yang menunjukkan bahwa permasalahan antara keduanya ini sudah selesai. Terjadi rekonsiliasi antara Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga tidak layak untuk diungkit-ungkit kembali untuk menyudutkan Abu Bakar. Kenapa? Karena ternyata Fatimah sudah meridhoi Abu Bakar. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Ini riwayatnya Al-Baihaqi. Beliau mengatakan lamma maridat Fatimah radhiyallahu anha ataha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Fatimah sakit, ini sakit menjelang wafatnya Fatimah, ataha Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fastadana 'alaiha. Kemudian Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan Fatimah. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka suami Fatimah Ali mengatakan, "Ya Fatimah, hada Abu Bakar yasta'dinu 'alaiki." Ya, wahai Fatimah, ya, ada Abu Bakar yang ingin meminta izin untuk menemuimu. Faqalat atuhibbu an adana lah. Kemudian kata Fatimah, wahai suamiku, apakah engkau senang kalau aku memberikan izin kepada Abu Bakar untuk menemuiku? Ya. Faqala na'am. Maka Ali mengatakan, iya, tentu saja. Ya, rekonsiliasi ya. Perdamaian antara Fatimah dengan Abu Bakar. Fa'adiyat lahu, maka kemudian Fatimah pun mengizinkan Abu Bakar untuk menemui beliau. Fadakhala 'alaiha yataraddaha. Maka kemudian Abu Bakar pun menemui Fatimah, kemudian meminta keridhaan dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, wallahi ma taraktu dar wal mal wal ahl wal ashirah illa libtigha'i mardatillah wa mardati rasulih wa mardatikum ahlal bait. Demi Allah, aku tidak meninggalkan negeriku, aku tidaklah meninggalkan hartaku, aku tidaklah meninggalkan karib kerabatku, kecuali, maksudnya beliau melakukan hijrah. Ya, beliau tidaklah melakukan hijrah, meninggalkan rumah beliau, negeri beliau, harta beliau, karib kerabat beliau di kota Makkah, illa libtigha'i mardatillah, kecuali untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa mardati rasulihi, demikian juga untuk mencari keridhaan Rasulnya. Wa mardatikum ahlal bait, dan untuk mencari keridhaan kalian wahai keluarganya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Abu Bakar selalu mencari keridhaan dari ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebenarnya mungkin tidak ingin ada konflik antara beliau dengan Fatimah, ada perbedaan pendapat. Tapi tentu syariat harus menjadi prioritas. Ya, pada dasarnya beliau selalu mencari keridhaan dari ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fatimah? Tsumma taraddaha hatta radiyat. Lalu ya, Abu Bakar pun meminta agar Fatimah meridhoinya, segala permasalahan diselesaikan ketika itu, hatta radiyat,
kemudian Fatimah pun meridhoi Abu Bakar. Dalam artian tidak ada lagi permasalahan di antara mereka. Ya. Jadi sebenarnya sebelum Fatimah meninggal dunia itu semua sudah selesai. Sudah saling ridho. Fatimah pun menerima keputusannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Maka untuk apa diungkit-ungkit? Misalnya orang ingin menyudutkan Abu Bakar. Lihat Abu Bakar zalim. Fatimahnya sudah ridho. Ya. Ali pun tidak ada masalah. Sebagian orang menggambarkan hubungan antara Abu Bakar dengan Ali ini dipenuhi dengan kebencian. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis yang sahih, ya, ternyata hubungan mereka luar biasa baiknya. Ada satu fragmen yang menunjukkan baiknya hubungan Ali, ya, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Harits radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kharajtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu min salatil asri ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi layalin." Kata Uqbah bin Harits, beberapa hari pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari masjid setelah kami menegakkan salat asar. Jadi setelah beberapa hari setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, ya, masih permulaan konflik. Kemudian apa yang terjadi? Wa Aliyun alaihi salam yamshi ila janbihi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, lewat di hadapan kami. Famarra bi Hasan bin Ali yal'abu ma'al gilman. Maka kemudian, ya, ketika itu Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang bermain-main bersama anak-anak. Jadi ada Ali, kemudian anaknya, cucu Rasulullah yang bernama Al-Hasan, sedang main-main bersama anak-anak. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, fahtamalahu ala raqabatihi wa huwa yaqul wa bi abi syabahun nabi laisa syabihan bi Ali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar menggendong cucunya Nabi Al-Hasan, lalu bercanda dengan Ali. Wahai Ali, anakmu ini lebih mirip kepada Nabi, enggak mirip bapaknya. Karena Al-Hasan ini mirip Fatimah, Fatimah mirip Rasulullah. Wahai Ali, anakmu ini lebih mirip pada kakeknya, lebih mirip dengan kakeknya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak terlalu mirip sama kamu. Qala, kemudian kata Uqbah bin Harits, wa Aliyun yadhak. Ali tertawa. Kalau benci kira-kira ketawa enggak? Ya, enggak bakalan mungkin tercipta suasana yang seperti ini. Bahkan ketika Al-Hasan digendong sama Abu Bakar, mungkin langsung turun, ambil. Apain gendong-gendong anak saya? Ya enggak? Tapi enggak, mereka tertawa bersama. Ya, wahai Ali, ini anakmu lebih mirip kepada Nabi, kurang mirip enggak sama bapaknya. Ali ketawa aja karena itu bercanda. Abu Bakar bercanda dengan Ali. Tergambar kehangatan, kebersamaan antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian pupuslah tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Ali ini kemudian adalah konflik dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak, hubungan mereka berlangsung baik. Ya. Memang betul dalam riwayat Bukhari, ya, sebagian orang mendesak Ali untuk memperbarui baiatnya. Ini betul diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, bahwa memang karena setelah Rasulullah SAW wafat, Ali itu banyak berdiam di rumah. Kenapa? Karena istrinya sakit. Dia tidak terlalu banyak, ya, bergaul ketika itu. Sampai istrinya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, maka sebagian orang menginginkan agar Ali kembali membaiat Abu Bakar As-Siddiq, agar tidak ada tuduhan-tuduhan. Ya. Dan ini pun tidak jadi masalah, bukan satu permasalahan. Karena memang beliau jarang ketemu. Kenapa? Karena sibuk merawat istrinya yang sedang sakit. Ya. Dengan demikian, ya, kita bisa memastikan bahwa tuduhan-tuduhan sebagian orang bahwa Abu Bakar As-Siddiq terjadi konflik yang sangat
mendalam antara beliau dengan Ali ini tidak benar. Ya. Nah kemudian sebelum kita tutup kajian kita perlu ingatkan tentang kisah palsu yang dikarang oleh orang-orang Syiah dan ini tersebar. Ya, mereka mengatakan bahwa ketika diangkat Abu Bakar sebagai khalifah, yang pertama kali dia lakukan adalah dia memaksa Ali untuk berbaiat. Kisahnya sangat masyhur. Kalau kita baca kisah-kisahnya bahkan dinukil oleh sebagian orang, ya, bahwa Ali itu dipaksa untuk berbaiat. Dikisahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Umar itu mendobrak pintunya Ali, pintu rumahnya Ali. Dan ketika itu Fatimah ada di balik pintu, sedang mengandung, sedang hamil. Kemudian ditendang pintunya oleh Umar sehingga Fatimah kemudian terjatuh kemudian keguguran. Ini yang mereka ceritakan. Ini yang mereka dustakan, ya, yang mereka buat-buat. Jadi ada kisahnya Umar menendang pintu, kemudian Fatimah tersungkur, kemudian dia pendarahan. Kemudian dia sakit sampai meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah itu memukul Fatimah sejadi-jadinya sampai keguguran. Dalam riwayat yang lain Khalid bin Walid. Nah, kita bisa lihat ya ketidakkonsistenan cerita. Katanya Umar. Kok kadang-kadang kalian bilang Al-Mughirah bin Syu'bah, kadang-kadang kalian mengatakan Khalid bin Walid. Ya. Kemudian dikisahkan setelah Fatimah jatuh, baru Ali diseret. Ali diseret, dirantai, dibawa ke hadapan Abu Bakar, dipaksa untuk berbaiat. Ini cerita yang sering diceritakan oleh orang Syiah. Maka ini merupakan kepalsuan. Ya, tidak benar hal yang demikian. Ya, tidak pernah ada riwayat yang sahih menunjukkan bahwa ya para sahabat berbuat sedemikian zalim kepada keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat menghormati ahlul baitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan tentang perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Fatimah. Jadi tolong dipahami dengan betul agar kita tidak terpengaruh dengan cita-cita dusta, ya, yang menunjukkan buruknya hubungan Abu Bakar dan keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua tidak benar. Baik, kita cukup sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sempat tertunda. Jadi Usamah bin Zaid itu sudah dikirim sampai oleh Rasulullah. Ketika mereka keluar kota Madinah, Rasulullah meninggal. Kemudian Usamah memutuskan untuk kembali, lalu dikirim pulang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi perdebatan antara para sahabat ketika itu. Ya, mereka menyampaikan usul kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tetap bersikeras untuk mengirimkan pasukan. Bagaimana ceritanya? Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.